saya akan menjelaskan masalah unsur-unsur pembiayaan. Unsur-unsur pembiayaan terbagi menjadi 3, yaitu dana, sumber daya, dan pengelolaan dana kesehatan. Yang pertama kita akan membahas masalah dana. Dana digali dari sumber pemerintah, baik dari sektor kesehatan dan sektor yang terkait, misalnya dari masyarakat maupun swasta, serta sumber lain yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan kesehatan dan yang tersedia harus mencukupi dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua yaitu sumber daya, di mana sumber daya pembiayaan kesehatan itu terdiri dari SDM pengelola, standar, regulasi, dan kelembagaan yang digunakan secara berhasil guna dan berdaya guna dalam upaya penggalian, pengalokasian, dan pembelanjaan dana kesehatan untuk mendukung terselenggaranya pembangunan kesehatan. Yang ketiga yaitu pengelolaan dana kesehatan. Prosedur atau mekanisme pengelolaan kesehatan ini adalah seperangkat aturan yang disepakati dan secara konsisten dijalankan oleh para pelaku subsistem pembiayaan kesehatan itu, baik oleh pemerintah secara lintas sektor, swasta, maupun masyarakat yang mencakup mekanisme pengendalian, pengalokasian, dan pembelanjaan dana kesehatan. Oke, baiklah, saya akan melanjutkan mengenai konsep biaya, di mana konsep biaya atau cost adalah nilai sejumlah input atau faktor produksi yang dipakai untuk menghasilkan suatu produk atau output. Biaya juga sering diartikan sebagai nilai suatu pengorbanan atau pengeluaran untuk memperoleh suatu harapan atau target dalam output tertentu. Kemudian, adapun pembagian dari biaya berdasarkan hubungan dengan volume produksi. Yang pertama itu ada biaya tetap atau fixed cost, di mana biaya yang tidak dipengaruhi oleh jumlah produksi atau jasa dan waktu pengeluarannya biasanya lebih dari 1 tahun. Kemudian yang kedua yaitu biaya variabel, di mana biaya ini adalah jumlahnya tergantung dari jumlah produksi atau jasa. Biaya tidak tetap biasanya berupa biaya operasional yang habis dikeluarkan selama 1 tahun. Kemudian yang ketiga adalah semi variable cost, adalah suatu biaya yang memiliki sifat antara fixed cost dan variable cost. Adapun dari sistem pembiayaan rumah sakit, sebagai organisasi publik, rumah sakit diharapkan mampu memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu kepada masyarakat. Rumah sakit milik pemerintah dihadapkan pada masalah pembiayaan dalam arti alokasi anggaran yang tidak memadai. Sedangkan penerimaan masih rendah dan tidak boleh digunakan secara langsung, kondisi ini akan memberikan dampak yang serius bagi pelayanan kesehatan. Nah, pelayanan kesehatan di rumah sakit, karena sebagai organisasi yang beroperasi setiap hari, keuangan merupakan hal utama yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan operasionalnya sehari-hari. Adapun untuk mengetahui jenis-jenis pembiayaan pelayanan di rumah sakit, kita harus mengetahui terlebih dahulu sistem pembayarannya. Yang pertama yaitu sistem pembayaran retrospektif, di mana berarti bahwa besaran biaya yang jumlahnya harus dibayar oleh pasien atau pihak membayar ditetapkan setelah pelayanan diberikan. Nah, kemudian sistem pembayaran prospektif, di mana sistem ini pelayanan kesehatan yang harus dibayar besar biayanya sudah ditetapkan dari awal sebelum pelayanan kesehatan diberikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja saya akan menjelaskan mengenai tarif dan analisis biaya. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu tarif. Jadi, tarif adalah harga jual yang memperhitungkan unit cost jasa pelayanan medis, paramedis, dan non-medis, rencana pengembangan, dan margin. Kemudian unsur
tarif rumah sakit pemerintah atau non-profit terdapat dua bagian, yaitu tarif yang dibebankan ke pemerintah dan tarif yang dibebankan di masyarakat. Adapun tarif biaya yang dibebankan di pemerintah itu seperti misalnya biaya gaji karyawan dan biaya investasi. Sedangkan biaya tarif yang dibebankan di masyarakat itu untuk biaya operasionalnya, sehingga rumah sakit umum daerah yang berstatus badan layanan umum daerah membagi tarif pasien menjadi dua jenis, yaitu mandiri atau umum dan tarif asuransi. Di tarif pasien mandiri ini, pasien membayar tarif secara out of pocket, sedangkan untuk tarif asuransi ada 3, yaitu untuk asuransi pegawai negeri tarifnya ditanggung oleh PT Askes, sedangkan untuk pegawai swasta tarifnya ditanggung oleh penanggung jawab yang bekerja sama dengan rumah sakit. Kemudian yang ketiga yaitu JKN KIS yang diperuntukkan khusus untuk warga yang miskin, tarifnya berdasarkan sistem paket atau INA CBG. Baik, materi selanjutnya yaitu analisis biaya. Menurut Departemen Kesehatan tahun 1977, analisis biaya rumah sakit adalah suatu kegiatan menghitung biaya rumah sakit untuk berbagai jenis pelayanan yang ditawarkan, baik secara total maupun per unit atau per pasien, dengan cara menghitung seluruh biaya pada seluruh unit pusat biaya serta mendistribusikannya ke unit-unit produksi yang kemudian dibayar oleh pasien. Adapun manfaat utama dari analisis biaya ada 4, yaitu yang pertama preaching, yang dimana pada analisis biaya didapatkan informasi biaya satuan yang sangat penting dalam menentukan kebijaksanaan tarif rumah sakit. Dengan diketahuinya biaya satuan, dapat diketahui apakah tarif sekarang merugi, break even, atau menguntungkan. Dan juga dapat diketahui berapa besar subsidi yang dapat diberikan pada unit pelayanan tersebut, misalnya subsidi pada pelayanan kelas 3 rumah sakit. Kemudian manfaat yang kedua ada budgeting atau planning. Di manfaat ini, pada analisis biaya didapatkan informasi jumlah biaya dari suatu unit produksi dan biaya satuan dari tiap-tiap output rumah sakit yang sangat penting untuk alokasi anggaran dan untuk perencanaan anggaran. Kemudian manfaat yang ketiga yaitu budgetary control, yang dimana hasil analisis biaya dapat dimanfaatkan untuk memonitor dan mengendalikan kegiatan operasional rumah sakit. Misalnya, mengidentifikasi pusat-pusat biaya yang strategis dalam upaya efisiensi rumah sakit. Kemudian manfaat yang keempat yaitu evaluasi dan pertanggungjawaban. Jadi dalam analisis biaya bermanfaat untuk menilai performance keuangan rumah sakit secara keseluruhan sekaligus sebagai pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai artikel, yang dimana saya akan membahas masalah pendahuluannya, dimana seperti yang kita ketahui atau yang telah kita baca bahwa Indonesia merupakan mempunyai pencapaian atau menargetkan sesuatu yang dimana cakupan kesehatan yaitu cakupan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage pada tahun 2019, yang artinya tahun tersebut di rumah sakit sendiri tuh sudah terkena dampak perkembangan kesepakatan dunia dalam penyediaan pelayanan kesehatan universal dalam sistem pembiayaan kesehatan di rumah sakit sendiri itu. Indonesia mengembangkan sistem case mix
pada tahun 2006 dengan nama INA-DRG atau Indonesian Diagnosis Related Group. Dari implementasi pembayaran dengan INA-DRG ini dimulai pada tanggal 1 September pada tahun 2008, yang dimana pada 15 unit RS vertikal, dan pada tahun 2010 itu dilanjutkan dengan perubahan nomenklatur, yang dimana dari INA-DRG menjadi INA-CBG atau Indonesia Case Based Group. Seiring dengan perubahan GOPOR-nya dari 3M GROPOR ke UNU United Nation University GROPOR, yang dimana tarif Indonesia Case Based sendiri itu bagi rumah sakit diterapkan sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan pada nomor 59 tahun 2014. Dan setelah itu yang dimana peraturan pemerintah itu banyak sekali perubahan-perubahan, mulai dari peraturan presiden nomor 12 tahun 2013, terus diubah lagi menjadi nomor 111 pada tahun 2013 juga, dan sampai dengan pada Permenkes nomor 76 tahun 2016 dengan pedoman INA-CBGS tentang pedoman INA-CBGS ini. Terus terjadi perkembangan kesehatan secara drastis sejak diberlakukannya reformasi pembiayaan kesehatan tersebut, yakni Jaminan Kesehatan Nasional. Di sini pada tahun 2014. Dan karena inilah beban-beban akibat jumlah pasien yang meninggal 2014. Karena inilah beban-beban akibat jumlah pasien yang meningkat dari beberapa RS menjadi keluhan petugas kesehatan. Beberapa manajemen RS dan providernya itu mengeluh mengenai tarif INA-CBGS-nya yang dianggap tidak memenuhi kecukupan real atau pelayanannya. Jadi dari itu bahwa untuk pasien rawat inap BPJS atau kesehatan adalah kesehatan BPJS kesehatan itu 83,20%, yang artinya pendapatan dari pasien rawat inap peserta BPJS kesehatan belum sepenuhnya mampu menutupi biaya operasional pasien rawat inap peserta BPJS kesehatan, seperti itu. Oleh karena itu, keresahan RS yang diungkap dalam tulisan tersebut mendapat data risetnya itu pembiayaan kesehatan RPK pada fasilitas kesehatan tersebut, Badan Layanan Umum Daerah, yang dilakukan pada tahun 2016 belum dimanfaatkan secara maksimal. Oleh karena itu dilakukan analisis lebih lanjut mengenai informasi dan membuktikan pernyataan tersebut. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai metode yang digunakan di penelitian unit kos rumah sakit dan tarif INA-CBGS. Sudahkah pembiayaan pelayanan rumah sakit dibayar dengan layak? Jadi di penelitian tersebut digunakan riset pembiayaan kesehatan yang dilaksanakan di tahun 2016 di 84 rumah sakit umum yang berstatus Badan Layanan Umum Daerah, yaitu 9 rumah sakit kelas A, 37 rumah sakit kelas B, dan 38 rumah sakit kelas C yang tersebar di 80 kota yang ada di Indonesia. Data dari hasil penelitian memberikan data bahwa biaya rumah sakit bervariasi menjadi biaya langsung atau direct cost dan biaya tidak langsung atau indirect cost yang dihitung menurut peruntukan biaya, yaitu investasi, operasional, dan pemeliharaan. Unit cost atau UC dihitung dengan metode strip down, mempertimbangkan biaya investasi atau full cost dan tanpa investasi atau direct cost. Penghitungan dikelompokkan menjadi biaya overhead, intermediate, dan final. Dilakukan distribusi biaya dari overhead ke biaya intermediate. Kemudian hasil dari distribusi biaya tersebut kemudian didistribusikan kembali ke biaya final. UC final merupakan biaya unit produksi
berupa pelayanan kesehatan rawat inap dan rawat jalan. Cara ini menyesuaikan dengan metode yang digunakan dalam menghitung unit kos rumah sakit sebagai dasar perhitungan tarif INA CBJS. Hasil perhitungan unit kos data RPK tahun 2016 merupakan USID tahun pelayanan 2015 dan menunjukkan variasi unit kos di rumah sakit kelas A, B, dan C. Perolehan data yang dibutuhkan untuk menghitung USI dengan rumus yang sudah distandarkan tidak semuanya dapat diperoleh lengkap dan detail di seluruh rumah sakit sampel. Mengantisipasi keadaan tersebut, dilakukan penggantian metode dengan metode pembagi, misalnya dengan proporsi berdasar jumlah penggunaan sumber listrik. Data yang terkumpul dilakukan pembersihan semaksimal mungkin dan dilakukan cek ulang ke data mentah untuk melakukan pemilahan. Kondisi data tersebut berpengaruh pada hasil akhir UC, yaitu adanya beberapa angka ekstrim dan sebagai konsekuensinya tidak dilakukan perhitungan rata-rata, tetapi dengan membagi dalam kuartil, yaitu kuartil 1, 2, 3, dan 4. Hasil unit cost disandingkan dengan tarif INA CBJS yang berlaku di tahun 2016 yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan tahun 2016 tentang standar tarif pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan. Tarif pelayanan rawat jalan dan rawat inap juga dikelompokkan menurut kuartil agar dapat disandingkan dengan UC. Pengelompokan menurut kuartil tersebut dibagi menjadi 4 bagian yang dibatasi oleh 3 titik nilai batas rata-rata UC di setiap kelas pelayanan rawat inap ataupun rawat jalan, yaitu kurang dari batas nilai K1 antara K1 sampai K2, antara K2 sampai K3, dan di atas K4. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai hasil penelitian tentang perhitungan unit cost dan INA CBJS yang diuraikan per kelas rumah sakit, yaitu kelas A, kelas B, dan kelas C. Penyampaian hasil dilakukan menurut tujuan penelitian, yaitu terkait unit cost pelayanan rawat inap dan perawatan rawat jalan. Yang pertama itu unit cost rawat inap rumah sakit dan tarif INA CBJS. Bagian pertama, rawat inap rumah sakit kelas A. Penyampaian hasil perhitungan UC rawat inap rumah sakit kelas A dipilah untuk direct cost dan full cost per kuartil, yaitu kuartil 1 25%, kuartil 2 50%, dan kuartil 3 75% untuk kelas perawatan 1, 2, dan 3. Kemudian, berdasarkan hasil penelitian secara umum, biaya full cost rawat inap di kelas A di ruang inap kelas 1, 2, maupun kelas 3 masih lebih rendah dari perhitungan tarif INA CBJS secara keseluruhan. Hal ini juga terjadi pada semua kelompok kuartil, baik kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Pembiayaan rumah sakit kelas A baik berdasarkan perhitungan melalui direct cost dan full cost pada umumnya, yang semakin besar biaya menurut kelas 1 diurutkan kedua kelas 2, kemudian kelas 3 baik pada kuartil 1, 2, dan kuartil 3. Biaya direct cost dan full cost pada kuartil 1 rawat inap pada kelas 2 lebih rendah dibandingkan kelas 3, baik direct maupun full cost-nya. Ada kemungkinan hal ini terjadi karena pemanfaatan rawat inap kelas 2 yang banyak jumlahnya. Kemudian yang kedua itu rawat inap rumah sakit kelas B. Penyampaian hasil perhitungan UC-nya sama dengan rumah sakit kelas A, yaitu dipilah untuk direct cost dan full cost-nya per kuartil. Berdasarkan perhitungan melalui direct cost dan full cost, pada umumnya semakin besar biaya menurut kelas 1 di urutan kedua kelas 2 dan kemudian kelas 3, baik pada kuartil 1, 2, dan kuartil 3. Kemudian selanjutnya rawat inap rumah sakit kelas C. Penyampaian hasil perhitungan
UC rawat inap kelas C sama dengan rumah sakit kelas A dan rumah sakit kelas B, yaitu dipilah untuk direct cost dan full cost-nya per kuartil, yaitu kuartil 1 25%, kuartil 2 50%, dan kuartil 3 75% untuk kelas perawatan 1, 2, dan 3. Berdasarkan hasil penelitian secara umum, biaya full cost rawat inap rumah sakit kelas C di ruang rawat kelas 1, 2, dan 3 masih lebih rendah dari perhitungan tarif INA CBGS secara keseluruhan. Hal ini juga terjadi pada semua kelompok kuartil. Pembiayaan rumah sakit kelas C sudah baik berdasarkan perhitungan melalui direct cost dan full cost pada umumnya. Semakin besar biaya menurut kelas 1, di urutan kedua kelas 2, kemudian di urutan ketiga kelas 3, baik pada kuartil 1, 2, dan kuartil 3. Biaya direct cost dan full cost pada kuartil 1 justru pada rawat inap kelas 2 lebih rendah dibandingkan kelas 3. Hal ini kemungkinan besar terjadi karena banyak yang menggunakan kelas 2 dalam pelayanan. Hasil perhitungan UC menggambarkan sekilas bahwa UC di rumah sakit kelas A cenderung lebih tinggi dari kelas B dan C. Tingginya biaya satuan pada rumah sakit kelas A dibanding kelas B dan C dapat terjadi karena rumah sakit kelas A sampel penelitian ini seluruhnya adalah rumah sakit pendidikan yang mendidik dokter spesialis ataupun perawat dan sebagai tempat praktik tenaga kesehatan yang lain. Kemudian yang terakhir ada unit cost rawat jalan rumah sakit kelas A, B, dan C dan tarif ENA CBGS-nya. Penyampaian hasil perhitungan UC rawat jalan rumah sakit kelas A, B, dan C sama-sama semua tanpa mengenal kelas. Oleh karena itu disampaikan dalam satu tabel. UC rawat jalan rumah sakit kelas A, B, dan C dipilih untuk direct cost dan full cost per kuartil 1, 2, dan 3. Untuk kelas perawatan 1, 2, dan 3. Berdasarkan perhitungan sesuai tarif INA CBGS, rawat jalan pada rumah sakit kelas A dan kelas B serta kelas C, pemerintah ternyata pada umumnya lebih besar dibandingkan perhitungan direct cost maupun full cost-nya, baik pada kuartil 1, kuartil 2, maupun kuartil 3. Bila dilihat tarif INA CBGS berdasar biaya konsultasi atau pemeriksaan lain-lain dan kontak pelayanan kesehatan lain-lain, UC tampak lebih besar daripada tarif. Tarif yang melonjak tinggi pada kuartil 3 ada kemungkinan karena pemanfaatannya yang rendah. Baiklah, di pembahasan selanjutnya yaitu penentuan tarif pelayanan di rumah sakit, baik rawat inap maupun rawat jalan berdasarkan klarifikasi dan aneksis dalam INA CBGS. Dalam diagnosa tepat dan waktu oleh provider yang melayani adalah kunci ketepatan penegakan diagnosa. Diagnosa yang tertulis harus terperinci sehingga memudahkan dalam menetapkan aplikasi klaim kepada BPJS. Diagnosa yang tertulis pada dokumen rekaman medis atau disebut dengan DRM adalah suatu pasien tidak semua masuk ke dalam grup karena tidak semua diagnosa lain yang timbul masuk ke diagnosa utama. Selisih biaya tersebut kemungkinan disebabkan karena rumah sakit belum menerapkan clinical pathway dalam pemberian pelayanan rawat inap sehingga berdampak prosedur dalam perawatan dan pengobatan pasien. Standar pelayanan pasien belum tentu sama dengan clinical pathway yang dapat digunakan sebagai salah satu komponen cost analysis. Clinical pathway tidak digunakan untuk memperkirakan tarif melainkan untuk maintenance cost weight atau berkaitan langsung dengan standarisasi length of stay. Penerapan clinical pathway dalam pemberian pelayanan rawat inap akan sangat membantu penegakan diagnosa karena tujuan dari clinical pathway antara lain untuk mengurangi variasi pelayanan sehingga biaya lebih mudah diprediksi. Nah,
Pelayanan lebih terstandarisasi meningkatkan kualitas pelayanan. Adapun dengan meningkatkan prosedur costing. Baiklah, adapun kesimpulan dari artikel tersebut yaitu secara umum diperoleh gambaran bahwa unit cost penting untuk kebijakan penetapan tarif INR TBGS. Perhitungan UC sangat bergantung kepada input data costing dan pengalokasian data sesuai lokasi produksi. Data semakin valid dan presisi tinggi, maka UC yang dihitung pelayanan semakin akurat. Unit cost yang dihasilkan dapat dimanfaatkan mengantisipasi pengelolaan rumah sakit. Tarif yang merefleksikan biaya aktual pelayanan akan mendorong rumah sakit memenuhi kebutuhan medis yang diperlukan pasien, serta memberikan reward kepada rumah sakit yang telah melakukan pelayanan dengan outcome yang sangat memuaskan. Terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.